Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika jarak jauh. Video kali ini kita akan membahas soal latihan untuk menghadapi penilaian tengah semester. Silakan kalian simak penjelasannya. Ya, untuk nomor 1, penulisan 5/7 dikali 5/7 dikali 5/7 dalam bentuk bilangan berpangkat adalah, nah ini kan sudah perkalian berulang dari bilangan yang sama yaitu 5/7. Ini berarti bisa kita artikan sebagai 5/7 karena diulang sebanyak 3 kali maka pangkat 3. Selanjutnya nomor 2, penulisan bilangan berpangkat 0,7 pangkat 3 dalam bentuk perkalian berulang adalah 0,7 pangkat 3, bentuk berulangnya adalah 0,7 kali 0,7 dikalikan 0,7. Selanjutnya nomor 3, hasil perpangkatan 3 pangkat 4 adalah, kita akan mencari nilai dari 3 pangkat 4, berarti ini artikan dulu 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Kita cari nilainya, 3 kali 3 9, yang ini juga 3 kali 3 9. Nah, jadi 9 kali 9 adalah 81. Jadi nilai 3 pangkat 4 adalah 81. Nomor 4, 100.000 kita akan ubah, nyatakan dalam perpangkatan dengan basis 10. Nah, ini sama dengan 10 pangkat, kita hitung nolnya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 pangkat 5. Nomor 5. Dalam sebuah penelitian diketahui seekor amuba es berkembang biak dengan membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Jika mula-mula ada 3 amuba, maka banyaknya amuba selama 1 jam adalah, nah kita hitung dulu interval dia berapa kali dia membelah diri. 1 jam itu kita tahu bahwa dia adalah 60 menit. Nah, perkembangbiakannya atau membelah dirinya itu sebanyak 2 kali, membelah diri sebanyak 2 kali setiap. Jadi per 15 menit. Gitu kan? Nah, jadi dalam 1 jam dia membelah diri sebanyak 4 kali. 60 bagi 15 adalah 4 ya. Jadi membelah diri sebanyak 4 kali. Nah, ini mula-mula kan ada 3 amuba. Membelah diri yang pertama berarti dia menjadi 6. Membelah diri yang kedua dia menjadi 12. Membelah diri yang ketiga dia menjadi 24. Dan membelah diri yang keempat dia menjadi 48. Nah, atau kalau kita menggunakan bilangan berpangkat, ini kan membelah dirinya sebanyak, membelah diri menjadi 2, berarti 2 pangkat, berapa kali dia membelah dirinya? 4 kali, berarti 2 pangkat 4. Nah, ini kalau amubanya 1 di awalnya. Karena amubanya 3, maka kalikan 3. Nah, ini hasilnya adalah 3 dikalikan 2 pangkat 4 adalah 16. Jadi 3 dikali 16 adalah 48. Nah, silakan ini boleh digunakan cara yang mana aja ya. Selanjutnya, nomor 6, sederhanakan. 7 pangkat 5 dipangkatkan 2 dibagi dengan 7 pangkat 2 dipangkatkan 3. Ini kita lihat 7 pangkat 5 pangkat 7 pangkat 5 dipangkatkan 2 berarti pangkatnya dikalikan, dia menjadi 10. Dibagi 7 pangkat 2 dipangkatkan 3 berarti pangkatnya ini tinggal dikalikan jadi 6. Nah, ini pembagian ya. Kalau pembagian maka pangkatnya dikurang. Jadi 10 kurangi 6. Sini adalah 7 pangkat 4. Ini kita bisa lakukan karena semua basisnya sama. Nah, berikutnya sederhanakan. A pangkat 3 B pangkat 5 per A B pangkat 7 C pangkat 2 dikalikan C per B pangkat negatif 2. Nah, ini kalau kita sederhanakan berarti yang bilangan pokoknya atau basisnya sama bisa kita gunakan sifat pembagian pada bilangan berpangkat. A pangkat 3 dibagi A berarti dikurangi 1. B pangkat 5, yang ini ya, B
B pangkat 5 dibagi B pangkat 7 berarti dikurangi 7. Dibagi lagi dengan ini B pangkat negatif 2 berarti dikurangi negatif 2. Kemudian C pangkat 1 dibagi C pangkat 2 berarti dikurangi 2. Yang A berarti 3 kurangi 1 adalah 2. Yang B 5 dikurangi 2 adalah negatif 2 ya. Yang ini dikurang negatif berarti ditambah 2 berarti menjadi B pangkat 0. Dan C pangkat negatif 1 dikurangi 2 dan negatif 1. Nah, jadi A pangkat 2, B pangkat 0 adalah 1. C pangkat negatif 1 kita ubah menjadi positif jadi C. Atau bisa kita tulis A pangkat 2 per C. Lanjut, hasil operasi dari 7 pangkat 0 dikali 8 pangkat 1 dibagi 2 pangkat 2. 7 pangkat 0 kita tahu dia adalah 1. Kemudian ini basisnya kita samakan menjadi 2 ya. 8 itu adalah 2 pangkat 3 dipangkatkan 1 berarti tetap ya. Dibagi 2 pangkat 2. Nah ini 1 kali 2 pangkat 3 adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 berarti dia menjadi 2 pangkat 3 dikurangi 2. Yaitu menjadi 2 pangkat 1 atau sama dengan 2. Penyelesaian dari 1 per 5 pangkat negatif 6. Penyederhanaan ya. Penyederhanaan dari 1 per 5 pangkat negatif 6 dikali 2 per 5 pangkat 4. Nah ini 1 kali 2 adalah 2 per 5 pangkat negatif 6 dikali 5 pangkat 4 berarti ditambah 4 ya. Dia menjadi 2 per 5 pangkat negatif 6 tambah 4 dan negatif 2. Kalau kita ubah menjadi bilangan berpangkat positif berarti 2 dikali 5 pangkat 2. Nomor 10, penyederhanaan dari bentuk akar 75. Kita cari bilangan kuadrat berapa kali berapa yang hasilnya 75. Yaitu 75 itu adalah 25 kali 3. Nah, akar 25 dikali akar 3, akar 25 adalah 5 akar 3. Jadi akar 75 sama dengan 5 akar 3. Nomor 11, penyederhanaan dari 8 akar 2 dikurangi akar 32 ditambah 5 akar 2. Nah, di sini ada akar 32 ya. Bentuk akarnya belum sama, maka kalau pengurangan dan penjumlahan bentuk akar itu harus sama, kita ubah dulu menjadi akar 2. Nah, berarti 2 kali berapa yang hasilnya 32 yaitu 16 ditambah 5 akar 2. Ini 8 akar 2 dikurangi akar 16 kali akar 2 ditambah 5 akar 2. 8 akar 2 dikurangi akar 16 adalah 4 akar 2 ditambah 5 akar 2. Ini sama dengan, nah ini kan sudah sama ya bentuk akarnya ya, akar 2. Jadi kita kelompokkan ya, 8 dikurangi 4 ditambah 5 itu akar 2. 8 kurangi 4 tambah 5 9 akar 2. Ini bentuk sederhananya. Kita lanjutkan nomor 12, penulisan bentuk biasa dari bentuk baku 9,87 dikali 10 pangkat negatif 6. Nah, kita tulis 987. Kenapa nulisnya di sebelah kanan? Karena ini lihat pangkatnya kan ini negatif ya. Negatif itu berarti nanti hasilnya adalah 0, gitu kan. Nah, angka komanya itu kan hasilnya di belakang ini ya, di belakang 9. Berarti kita hitung ke kiri sebanyak 6 bilangan. Ini 9 sudah ada 1, kemudian tambahkan 0, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi dari sini sampai sini itu ada 6 bilangan. 0. Jadi hasilnya 0,00000987. Nah, nomor 13 kita mencari bentuk bakunya dari 9.870
Ini mencari bentuk bakunya. Bentuk baku itu kan harus A-nya itu syaratnya adalah lebih dari 1 kurang dari 10. Berarti ini harus menjadi 9,87. Nah, dikali berapa? 10 pangkat. Kita lihat ini bilangannya lebih dari 1, berarti pangkatnya pasti positif. Nah, ini ya. Ini kan belum ada desimal komanya. Sekarang komanya menjadi di belakang 9. Gitu kan? Nah, jadi dari belakang 9 ke sini ada berapa angka? Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sini adalah 10 pangkat 6. Selanjutnya nomor 14, manakah di bawah ini yang merupakan persamaan kuadrat? Kita tahu bahwa persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki pangkat tertingginya itu adalah 2. Nah, yang nomor 1 ini, misalkan ini A gitu ya. Yang A ini pangkatnya tertingginya adalah pangkat 3, berarti dia bukan persamaan kuadrat. Yang B kita lihat pangkat tertingginya adalah ini ya, X pangkat 2, berarti dia persamaan kuadrat. Yang C pangkat tertingginya itu sama ini, 1, berarti dia juga bukan persamaan kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang tengah, 9x kurangi x kuadrat sama dengan 0. Untuk selanjutnya nomor 15, secara umum bentuk persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Diketahui suatu persamaan kuadrat 7x kuadrat tambah 2x kurang 8 sama dengan 0. Maka nilai A, B, dan C berturut-turut adalah, nah dari sini kita bisa lihat ya, A itu adalah yang di depan atau koefisien dari x kuadrat, maka A-nya adalah 7. B koefisien dari x, berarti 2. Dan C ada konstanta yaitu negatif 8. Nomor 16, faktor-faktor dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 8x sama dengan 0. Nah, ini kita bisa begini aja. Ini kan sudah dua-duanya mengandung unsur x ya, variabel x, kita keluarkan 1 x. Nah, gitu kan? Berarti x kuadrat dibagi x tinggal x ditambah 8x kita bagi dengan x, berarti sisa 8 sama dengan 0. Nah, faktornya berarti x dan x ditambah 8. Nomor 17, akar-akar. Nah, kita mencari akar sekarang. Dari x kuadrat dikurangi x kurangi 12 sama dengan 0. Ini kita gunakan faktorisasi, maka A-nya sama dengan 1, B-nya adalah negatif 1, C-nya adalah negatif 12. Nah, ini A kalikan C berarti 1 kalikan negatif 12 dan negatif 12. Kita cari bilangan berapa dikali berapa yang hasilnya negatif 12. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya itu sama dengan B. B-nya adalah negatif 1. Ini adalah, nah kita lihat ya, 4 dengan 3. Maka supaya jadi negatif salah satu harus negatif. Mana yang negatif? Kita lihat. Hasilnya kan negatif 1, berarti bilangan yang terbesar yang harus negatif, yaitu negatif 4. Negatif 4 kali 3 adalah negatif 12, negatif 4 ditambah 3 adalah negatif 1. Nah, ini karena di sini x kuadrat, faktornya itu kan x kali x ya, maka x kuadrat dikurangi x kurangi 12 sama dengan 0. Ini faktornya adalah x, di sini x gitu ya, sama dengan 0. Nah, karena koefisiennya atau dari x kuadrat adalah 1 atau A-nya 1, maka ini tinggal tulis aja negatif 4. Tulis ini negatif 4 dan 3 kita tulis plus 3. Jadi akar-akarnya x kurangi 4 sama dengan 0, maka x sama dengan 4. X tambah 3 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 3. Ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat kurangi x kurangi 12 sama dengan 0. Kita lanjutkan nomor 18. Akar-akar persamaan dari x kuadrat ditambah 3x kurangi 10 sama dengan 0. Ini juga sama seperti tadi. Kita tentukan dulu nilai A-nya 1, B-nya 3, dan C-nya adalah negatif 10. Kita kalikan A kali C, berarti 1 kali negatif 10 adalah negatif 10. Bilangan berapa kali berapa yang kalau dikalikan hasilnya negatif 10, kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan B, yaitu 3. Nah, negatif 10 itu adalah 5 dengan 2 ya. Nah, supaya jadi negatif berarti salah satu harus
negatif. Nah, kita lihat hasilnya kalau dijumlahkan positif, berarti yang positif adalah yang nilainya besar, yang 5. Berarti yang negatifnya adalah 2. 5 tambah negatif 2 ada 3, 5 kali negatif 2 adalah negatif 10. Nah, ini juga sama karena A-nya 1, X kuadrat itu kan X kali X ya. Maka faktor dari X kuadrat ditambah X kurangi 10 sama dengan 0 bisa kita tulis seperti ini faktornya. X dengan X. Nah, karena ini A-nya 1 maka tinggal tulis aja 5 plus 5 dan negatif 2. Kita tulis di sini negatif 2. Jadi akarnya adalah X tambah 5 sama dengan 0, X sama dengan negatif 5, atau X kurang 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Ini adalah akar-akar dari persamaan X kuadrat tambah 3X kurangi 10 sama dengan 0. Kita lanjutkan nomor 19. Akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat kurangi 49 sama dengan 0. Nah, ini sama, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0. Karena X-nya nggak ada ya, berarti B sama dengan 0 dan C-nya adalah negatif 49. A kalikan C, 1 kali negatif 49 adalah negatif 49. Kita cari bilangan berapa kali berapa, kalau dijumlahkan harus sama dengan B, sama dengan 0. Nah, supaya 0, sedangkan ini negatif, berarti kan yang satu positif, satu negatif, nilainya harus sama. Yaitu 7 kali negatif 7, hasilnya negatif 49. Kalau dijumlahkan 7 tambah negatif 7 adalah 0. Jadi X kuadrat kurangi 49 sama dengan 0 bisa kita tulis dengan X sekali lagi karena A-nya 1, maka ini bisa tulis langsung X dengan X di sini ya. Yang ini 1, 7 tambah 7 dan satu lagi negatif 7 dari sini ya. Jadi X tambah 7 sama dengan 0, X sama dengan negatif 7 dan X kurangi 7 sama dengan 0, maka X sama dengan 7. Atau kalau kalian masih ingat saat waktu kelas 8 mungkin ya. Nah, ini tuh kan selisih 2 kuadrat ya. Jadi kalau X kurangi 49 itu bisa kita langsung aja kalau sudah hafal rumusnya, ini adalah X. Akar dari 49 itu adalah 7. Satu lagi plus 7 sama dengan 0. Nah, ini kalau kalian sudah masih ingat ya. Jadi sama saja. Ya, terakhir nomor 20, keliling sebidang kebun dengan berbentuk persegi panjang adalah 50. Ini adalah kelilingnya 50 meter persegi. Jika luas kebun tersebut L sama dengan 150 meter persegi, maka panjang dan lebarnya, panjangnya berapa dan lebarnya berapa gitu ya. Nah, kita tahu dari sini keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar sama dengan ini keliling, berarti 50. Jadi P tambah L sama dengan 50 bagi 2, 25. Kita cari L sama dengan 25 kurangi P, gitu ya. Nah, dari sini yang luas itu adalah panjang kali lebar, ini ada 150. P kali L-nya kita substitusi dari yang sudah diketahui. Jadi 25 kurangi P sama dengan 150. Distributifkan P kali 25, P jadi 25P dikurangi P kali P adalah P kuadrat sama dengan 150. Nah, ini berarti 25P kurangi P kuadrat kurangi 150 sama dengan 0 gitu ya. Masing-masing semuanya kita kalikan dengan bilangan negatif 1. Jadi Ibu ini dulu ya, negatif P kuadrat kalikan negatif 1 menjadi P kuadrat, 25P kali negatif 1 menjadi negatif 25P, dan negatif 150 menjadi 150 sama dengan 0. Ya, di sini berarti A-nya adalah 1, B-nya negatif 25, C-nya adalah 150. Kita faktorkan ya, dari sini A kali C adalah 150. Berapa kali berapa yang kalau dijumlahkan nanti hasilnya adalah B, yaitu 20, negatif 25. Nah, kalau dijumlahkan negatif, tapi kalau dikalikan positif, berarti masing-masing adalah bilangannya negatif ya. Masing-masing bilangannya negatif, yaitu negatif 10 dikali negatif 15. Kalau dikalikan 150, kalau dijumlahkan negatif 25. Nah, jadi faktornya ke sini ya.
dari sini ke sini aja. Jadi faktornya itu bisa kita tulis, ini kan karena A-nya 1 ya, jadi kita tulis P dengan P sama dengan 0. Nah, yang satu negatif 10, yang satu adalah negatif 15. Jadi P sama dengan 10 dari yang ini ya. Satu lagi dari sini, maka P sama dengan 15. Kalau P-nya 10, maka L-nya berapa? 25 kurangi 10. Dari mana nih? Yang L sama dengan 25 kurangi P. Ya, jadi sama dengan 15. Ini pun sama. Maka L sama dengan 25 kurangi 15 yaitu 10. Nah, jadi berapakah panjang dan lebarnya? Panjangnya. Kalau panjangnya 10, maka lebarnya 15 atau kebalikannya ya. L-nya yang 10, maka panjangnya yang 15. Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.